Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Supriyatna, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan ini akan menampilkan demonstrasi konstekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Teteng sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Cibadak. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara dengan Bapak sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Cibadak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia sekali Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktu dan ketersediaan Bapak atas wawancara yang insya Allah akan kita laksanakan. Mudah-mudahan Pak. Ya. Baik Bapak, selama ini dalam perjalanan Bapak sebagai seorang pemimpin, apakah pernah mengalami situasi dilema? Sebagai seorang pimpinan ya Pak Setia di suatu sekolah gitu, itu sudah pasti ada. Pasti ada gitu. Yeah. Bahkan itu mungkin sebagai tantangan buat kepala sekolah gitu ya. Sebab di sana tidak selamanya kita memimpin itu lurus Pak Setia datang, itu pasti ada tantangan sendiri. Ada. Jadi selama kepemimpinan Bapak tentunya ada dihadapkan dengan proses dilema. Betul. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dilema etika itu kan pasti begini ya. Ketika kita dihadapkan pada suatu kenyataan masalah, yang memang ini benar dan benar hampir sama gitu masalahnya dan benar. Itu seorang kepala sekolah itu bingung harus seperti apa memutuskan seperti itu. Gitu. Mungkin beda dengan bujukan moral. Itu kan di sana ada semacam analisis dulu. Apakah ini harus seperti apa masalahnya? Ada ini mesti masalah dulu apa gitu ya. Jadi akhirnya sebagai seorang pimpinan itu memang harus bisa membedakan dulu Pak Syed. Apakah ini termasuk dalam dilema etika atau kebajikan moral itu seperti itu. Jadi selama ini berarti Bapak sudah mampu membedakan antara dilema etika dengan dilema bujukan moral. Menarik sekali Bapak. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin yang untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar itu sebenarnya Pak Syed, bagi saya itu sebagai seorang pemimpin hanya mungkin dasar pemilihan keputusannya itu harus berdasarkan identifikasi masalah dulu. Mungkin saya bertanya dulu kepada pihak A atau pihak B-nya gitu ya. Mungkin si A-nya benar, ini juga benar gitu. Tapi saya harus teliti gitu mengidentifikasi kesalahan di si A dan kesalahan di si seperti itu gitu. Nah, untuk kebajikan moral juga sama. Di sana juga ada nilai yang sebenarnya sudah ada aturannya Pak Syed. Ada juga yang memang kita tuh sebagai manusia orang timur suka ada faktor kasihan, rasa peduli pada saudara Pak Syed, seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu ya, dalam pengambilan musyawarah saya selalu mengundang bapak guru, ibu guru. Kita kumpul sebentar, ada masalah sedikit Pak Syed gitu ya. Sok
masalahnya begini-begini. Saya sebagai pimpinan minta pendapat Bapak Ibu bagaimana seharusnya gitu Pak Sep ya. Nah, kemudian tuh mereka punya ide gagasan, mereka sampaikan kepada saya. Nah, saya tampung Pak Sep gitu. Ketika itu hampir sama argumennya, saya ambil keputusan yang paling banyak. Seperti itu betul. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak tidak hanya memikirkan sendiri Iya, ya, Pak Sep. tetapi juga berkolaborasi betul. dengan seluruh Teman-teman dari guru. rekan-rekan di sekolah seperti itu. Luar biasa sekali Bapak. Ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Iya gitu. Untuk pengambilan keputusan saya suka sama dengan yang tadi gitu ya, mengumpulkan guru dulu gitu. Kata saya misalnya Bapak punya profesi ini Pak Sep. Jadi saya suka melihat kapasitas basic seorang guru Pak Sep. Contohnya misalnya si A punya basic di bidang pramuka gitu ya, di bidang olahraga, di bidang pengetahuannya. Saya memilah-milah Pak Sep. Saya membuat jadwal tupoksi misalnya untuk kegiatan di sekolah seperti apa. Contohnya gitu seperti hari Senin nih Pak Aceh bisa di upacara, kemudian Pak Momo di bidang seni budaya sekolah Pak Aceh ya, kemudian Neneng di bidang PMR, kemudian di bidang apa namanya seni olahraganya. Gitu. Banyak sesuai dengan bidangnya gitu ya. Kemudian saya juga Pak Sep terkadang bisa memutus sendiri tanpa misalnya bertanya kepada teman jika itu urgent atau emergency Pak Sep. Betul. Karena ini sifatnya harus mendesak hari ini, laporan ke atasan misalnya. Terpaksa saya buat sendiri. Tapi pada akhirnya setelah saya membuat keputusan, saya kembali ke teman-teman guru semua. Tadi saya sudah memberi keputusan ini, tapi ini alasannya ini gitu. Sampaikan lagi. Maaf, bukan saya tidak meminta tetap ibu ini harusnya hari ini mendesak sekali. Mohon maaf, saya begitu Pak Sep. Mereka menerima, nggak apa-apa, itu kan buat Bapak aja kebutuhan seperti itu, buat sekolah juga. Jadi karena hal urgen itu mengambil keputusan, tapi setelah itu juga dikolaborasikan lagi dengan tadi guru-guru. Bapak sudah muncul ini ke sana, tapi nggak sampai mengambil ibu karena yang sifatnya mendesak hari ini harus ada jawaban ke sana gitu Pak Sep. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Untuk pengambilan keputusan di dalam etika Pak Sep ya, ada langkah-langkah, emang ada upaya dari kami itu Pak Sep ya. Juga ada tantangannya pasti. Kan kalau kewajiban seorang itu menyampaikan dulu tanggung jawab Pak Sep ya, bahwa Bapak harus begini-begini. Contohnya gini Pak Sep ya, ini di sekolah saya aja ya. Jadi ketika misalnya guru harusnya masih di kelas dari jam 7 sampai jam 10 itu kan kenapa masih ada guru yang ke kantor gitu, maksudnya contoh dia kegiatan seperti itu. Nah itu saya rapatkan Pak Sep ya, ini kan saya sudah buat aturan kan kalau dari jam 7 sudah masuk ke kelas, kalau tidak ada kepentingan yang besarnya tetap aja di kelas Pak Sep itu ya, ke kantor. Itu misalnya ada perlu dengan saya silakan gitu. Ternyata Pak Sep di situ memang tidak selamanya yang seperti itu memang terlaksana dengan baik gitu. Jadi ada sifat atau istilahnya apa ya, sifat atau karakter yang seperti itu gitu, yang bisa dibuang Pak Sep. Mungkin dari dosen sudah lama gitu. Jadi ketika dengan saya kita ada perubahan situasi, tetap aja sifat namanya masih muncul gitu ya. Jadi mungkin secara perlahan-lahan. Tapi alhamdulillah Pak Sep, selama itu dipraktekkan, saya sendiri sampai jam 10 teh, cuma di kelas semuanya. Jadi apa yang saya sampaikan itu ternyata ada itu ternyata saya tuh bahagia, bangga gitu ya. Ternyata rekan-rekan tuh menerima keputusan saya seperti itu Pak Sep. Itu kan buat kebaikan guru, buat kebaikan sekolah, masyarakat gitu, seperti itu. Menarik sekali Bapak. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Pak Sep, untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, saya selalu membuat jadwal. Sebab
tidak selamanya bahwa kita punya masalah hari ini bisa selesai hari ini. Betul. Saya melihat momen waktu yang tepat kapan harus ini. Sebab penting ya Mas ya, ketika masalah sifatnya universal gitu ya, itu kan tidak selamanya harus saya yang memutuskan. Betul, Makanya saya betul, suka betul. nanya ke rekan juga, ke tokoh masyarakat, ke komite gitu. Ini ada masalah seperti ini gitu. Kapan kita bisa berkumpul kita cari solusinya pasien gitu. Jadi saya kolaborasi lagi ya. terus saya manggil komite Pak besok kumpul sekolah. Saya mau bicara nih, jadi akan jawab ke pasien. Guru juga sama. Jadi saya tidak langsung hari itu dibuat jadwal tertentu untuk mencari suatu masalah. Memecahkannya Ya, ya, jadi ada jadwal-jadwal betul Pak. tertentu Misalnya masalah ini, saya belum selesai hari ini. Nah kalau selesai kan masih ada masalah saya ini juga yang kedua lagi gitu selesai masalah kedua. Jadi bertahap Pak. Inginnya setiap masalah selesai hari itu, nanti baru kita minta kesempatan berikutnya. Gitu. Ya, biasa sekali. Ada Ya, tahapnya ya. ada tahapannya dan juga Bapak memilih ada jadwal tertentu ya, Iya, supaya bisa berkolaborasi lagi ya dengan gitu. rekan-rekan Betul. maupun dengan komite Pihak sekolah. komite sekolah seperti itu. Baik sekali Bapak. Nah selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Pak Asep ya. Untuk pengalaman selama ini mungkin sebagai seorang pemimpin Pak Asep ya, kita bisa mengambil hikmah, ya, mengambil kesimpulan gitu ya, resume dari sebuah pengalaman pribadi ataupun manajemen di sekolah itu sebenarnya dilematis Pak Asep ya, kita harus memutuskan ini benar, di mana salahnya gitu ya. Sebab di sana ada faktor pribadi, antara kasih sayang, kepedulian itu kan bakal muncul pasti dalam diri kita gitu ya. Bahkan kalau kita misalnya ketika saudara kan kita bingung Pak Asep ya, ini bagaimana, ini kan saudara saya di sekolah ini gitu Mas ya. Tapi mungkin sebagai pimpinan saya itu akan berstandar pada peraturan yang ada Pak Asep gitu ya. Itu intinya seperti ada. Jadi saya akan sampaikan ini peraturannya gitu ya. Kalau saya sebagai pimpinan hanya menyampaikan tugas saya sebagai pimpinan, oh ini harus dipatuhi, ini dijalankan, ini harus kita laksanakan hari ini atau besok gitu Pak Asep ya. Jadi intinya tidak mudah menjadi seorang pemimpin itu, sebab banyak tantangan. Tadi kata Pak Asep ya, ada yang bersifat dilematik apa, itu ya, ada etika, ada kebajikan moral gitu. Memang susah dibedakan gitu, ini baik dan baik, ini kadang yang benar dan salah gitu ya. Hanya mungkin intinya kalau kita sudah punya keputusan yang tepat itu, insya Allah yang diberi amanat, yang diberi aturan itu akan menurut pada kita. Insya Allah seperti itu. Luar biasa sekali Bapak jawabannya. Saya sangat beruntung dapat mewawancarai Bapak, sangat menginspirasi sekali bagi saya. Demikianlah Bapak, sesi dari wawancara kita telah berakhir. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih atas jawabannya, dan itu semua sangat menginspirasi sekali. Sama-sama Pak Asep. Ya, Bapak, terima kasih hatur nuhun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara. Adapun sesi wawancara ini merupakan salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah, selama ini apakah Bapak pernah dihadapkan dalam situasi dilema? Ya, terima kasih pada kalau penggerak. Selama ini kami bekerja di sekolah SDN untuk menghadapi masalah-masalah, sebetulnya banyak yang dikatakan dilema-dilema, terutama masalah moral anak yang tidak sesuai dengan norma adat yang ada di lingkungan, terutama bahasa. Maka
kami untuk mengambil tindakan harus berbagai cara dengan cara metode. Ya, satu metodenya itu harus dengan cara diskusi atau dipanggil anak itu dengan cara ya santun, sayang, itu harus dihormati walaupun anak itu berbuat salah. Tapi yang salah itu bukan anak, adalah ya pembimbing, barangkali seperti kami lah, orang tua selaku kepala sekolah gitu. Jadi harus tanggap lah seandainya menghadapi anak-anak yang tidak sesuai, baik tata krama lah maupun bahasa-bahasa yang tidak senonoh lah sama aturan yang ada di sekolah SDN. Baik, jadi mungkin ketika dalam perjalanan Bapak menghadapi situasi-situasi yang pernah ada di SD Tonjong, itu salah satunya itu yaitu tentang moral ya. Yang dimana dari segi moral tersebut adanya siswa yang misalkan berbicaranya kurang baik mungkin ya, kemudian dilakukan diskusi atau pemanggilan dengan rasa penuh kasih sayang, mungkin itu ya salah satunya. Kemudian Pak, pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini yang dapat kami rasakan dan kami lihat seandainya pada momen-momen upacara itu, upacara kelihatannya anak-anak itu ya yang disiplin ada, yang tidak disiplin ada juga. Itu kami selaku pimpinan ya kelihatan lah mana anak yang baik, mana anak yang hormat terhadap guru gitu. Itulah. Nah, jadi ketika upacara bisa teridentifikasi mungkin ya dalam kedisiplinan siswa tersebut seperti itu. Nah, itu menjadi dilema sendiri mungkin ya bagi Bapak. Apakah menegakkan aturan atau mungkin seperti apa mungkin ya seperti itu. Nah, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika misalkan ada kasus yang kedua-duanya sama-sama benar, sementara Bapak harus memilih salah satu, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut seperti itu? Untuk mengambil keputusan itu maka kami diadakan musyawarah dengan guru-guru, dijadikan aturan untuk anak yang tidak memenuhi aturan, terutama dalam tata krama, maka dibuat sanksi. Ya, sanksinya itu ya sanksi ringan lah. Umpamanya sanksi itu kita dibikin agar anak itu tidak melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Baik, jadi ketika ada sebuah kasus mungkin tadi Bapak akan memusyawarahkan ya dengan guru-guru bagaimana baiknya kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang memang dapat membuat kebijakan tersebut menjadi lebih positif lagi terhadap siswa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau
prosedur selama ini yang dapat efektif dalam pengambilan keputusan pada ketika saat ada dilema itu seperti apa Pak? Langkah-langkahnya gitu. Ya, langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu, ya anak itu seandainya melanggar, ya diambil di BP lah, dibimbing sama guru lah, disuruh guru untuk membimbing agar anak itu tepat pada sasaran. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Jadi tantangan apa yang Bapak hadapi ketika ada suatu dilema, apakah harus memutuskan A atau memutuskan B gitu? Ya, untuk menindaklanjuti hal-hal itu yang kita ambil yang positif, yang positif. Jangan seumpamanya anak itu masih berkali-kali gitu, masih berkali-kali melakukan walaupun aturan sudah ditentukan, sudah dibuat sama guru, sudah dimusyawarahkan, tapi anak itu masih tetap, ya yang namanya guru, yang namanya pimpinan, ya jangan merasa bosan-bosan lah, jangan merasa bosan-bosan, harus ya dididik berulang-ulang. Barangkali anak itu yang namanya manusia lah, pasti ada sadarnya lah, ada sadarnya gitu. Jangan bosan-bosan lah, jadinya harus mengambil tindakan itu, walaupun itu anak sendiri atau anak guru itu jangan bosan-bosan lah, harus berdasarkan tindakannya secara akademik lah. Jadi tantangan yang selama ini dihadapinya yaitu ketika misalkan ada kejadian, misalkan kenakalan anak yang berulang, Ya. itu penanganannya semakin intens mungkin ya, dalam pendidikan terhadap anak tersebut. Nah, baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat jika ada dilema etika, atau Bapak memiliki jadwal tersendiri, misalkan diselesaikannya kapan, apakah dimusyawarahkan dulu atau apa? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, seandainya ada kasus seperti yang terjadi di lapangan, nah, kami menyelesaikannya tidak langsung di tempat, tidak diambil untuk ya agar dia itu tidak dicemoohkan sama rekannya, maka diambil ke ruang lah, ke kantor lah, ke kantor. Kami panggil guru, ini kasusnya kasus apa, misalnya masalahnya sesuai atau tidak dengan norma keadaan yang ada di rumah. Ya, untuk menindaklanjutinya kami diambil ke kantor, diselesaikan ke kantor. Jadi tidak tepat kalau di tempat yang namanya anak-anak. Nah, pasti suka kayak melihat tukang sulap gitu, tukang sulap itulah, tukang sulap itu. Yang terbaiknya itu diambil ke ruangan, nah diselesaikannya di ruangan gitu. Jadi tidak langsung di tempat ya, Bapak mengambil waktu tertentu di lain waktu ya, dan di tempat tertentu juga mungkin ya. Baik, terima kasih sekali untuk jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema. Gitu. Mm-mm. Ya untuk mempermudah, maka kami untuk memutuskan itu, maka kami dibuatkan salah satu musyawarah, salah satu musyawarah, terutama guru yang dituakan lah, kami dituakan atau bisa dikatakan lah wakil kepala sekolah gitu, yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan. Tidak semua guru bisa menyelesaikan salah satu masalah gitu. Maka kami tunjuk salah seorang guru untuk menyelesaikan tentang kasus-kasus yang ada di sekolah tersebut. Jadi berkolaborasi mungkin ya dengan guru yang dipercaya untuk dapat mengambil keputusan secara bijak ya terhadap kasus-kasus dilema. Baik, menarik sekali. Pertanyaan terakhir saya, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang kami ambil ya dari pengalaman yang ada di sekolah ini, terutama di bidang moral, bidang moral. Kami tegakkan moral sesuai dengan visi dan misi lah, visi dan misi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka kami yang sangat-sangat ditingkatkan adalah tentang moralitas anak-anak yang ada di SDN itu, bertakwa dan berkorban agar bisa meningkatkan kecerdasan. Itu aja. Ya, baik Bapak, terima kasih sekali, menarik sekali atas jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan. Sesi wawancara ini dicukupkan sekian. Terima kasih sekali Bapak waktunya. Semoga Bapak tetap senantiasa sehat dan tetap berbakti kepada SD Negeri Tanjung tercinta. Dari saya dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak. Terima kasih atas waktu Bapak telah menyempatkan waktu untuk saya wawancara dengan Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah SD Negeri Hegarmana. Pada kesempatan ini saya akan wawancara dengan Bapak. Saya sebagai calon guru penggerak pada saat ini akan melaksanakan demonstrasi konstekstual, yaitu wawancara dengan Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baik, terima kasih sekali Bapak. Sama-sama. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah selama ini Bapak pernah dihadapkan dengan situasi dilema etika? Terima kasih sebelumnya kepada Pak Asep khususnya yang sedang melakukan kegiatan di program calon guru penggerak. Saya memberikan apresiasi kepada generasi muda bahwa pendidikan itu memang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu selalu ada perubahan ya. Betul. Terutama menghadapi sekarang dengan segala digitalisasinya gitu. Betul. Dengan pertanyaan barusan, insya Allah akan saya sampaikan beberapa pengalaman yang memang dirasakan oleh saya sendiri selama ini memimpin di berbagai di lembaga khususnya di SD Negeri Hegarmana.
apa yang Bapak sampaikan atau pertanyakan kepada saya memang pernah atau kadang mengalami situasi dilema, di mana di dilema itu kadang kaitannya dengan etika ya. Betul. Merupakan itu suatu tantangan yang sangat berat sebetulnya, karena memang dihadapkan dengan situasi, kemudian juga kondisinya di daerah, kemudian juga latar belakang para peserta didik maupun guru atau juga warga sekolah, warga masyarakat. Nah di sini apa yang telah Bapak lakukan itu sedemikian rupa bagaimana menghadapi permasalahan yang dirasakan seperti itu. Karena di suatu lembaga atau di sekolah ini tidak hanya Bapak berdiri sendiri, ada para guru di antaranya. Maka menghadapi situasi seperti itu, Bapak selalu menilai ya bahwa pasti itu sebagai suatu upaya atau kebijakan yang harus Bapak upayakan bagaimana mencari solusi yang terbaik atau pilihan-pilihan terbaik untuk penyelesaian masalah, terutama ya nilai-nilai kebijakan itu yang harus mendasar ya. Kemudian apa yang mendasar itu biasanya ada kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Jadi kadang kenakalan anak ya dilema sekali gitu, tapi kita tidak bisa mengambil langkah secara absolut ya, harus ada diskusi dengan para guru, dengan komite sekolah, bahkan kalau itu harus ditindaklanjuti dengan adanya melibatkan stakeholder yang ada di SD Negeri Tegarman ini. Tapi selama ini Bapak mencarikan solusinya, bagaimana agar menanggulangi atau mencari solusi ini dengan secara bijaksana ya, dengan dengan seadil-adilnya, tapi juga ada kebebasan ya. Kemudian juga bagaimana kita menjalankan toleransi terhadap peserta didik yang misalnya tadi mengalami yang dirasakan oleh lembaga itu semacam dilematis gitu untuk menanggulangi masalah itu. Jadi langkah pertama oleh Bapak itu diadakan macam diskusi musyawarah di dalam rapat intern guru di sekolah gitu. Baik. Luar biasa sekali Bapak jawaban dari Bapak. Jadi selama ini pasti ya selama Bapak berpengalaman berpuluh-puluh tahun mungkin ya sebagai kepala sekolah, di sekolah itu terdapat dilema yang Bapak hadapi, kemudian atas adanya dilema tersebut Bapak berusaha berkolaborasi baik itu dengan guru, stakeholder yang lain untuk memecahkan solusi, untuk mencarikan solusi bersama-sama supaya mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu ya Pak. Baik, luar biasa sekali. Nah selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Insya Allah ini sebagai pengalaman saja yang dirasakan oleh Bapak khususnya di SD Negeri Egarmana gitu. Itu konflik-konflik atau permasalahan atau yang terjadi ya, yang Bapak rasakan itu diantaranya Bapak pertama mengidentifikasi gitu, permasalahan-permasalahannya apa saja, kemudian itu apakah ini personal atau individu gitu kan. Kemudian juga mungkin ada ketidakadilan mungkin terjadi seperti itu gitu kan. Atau juga antara temannya yang satu dengan yang lainnya semacam mencari kebenaran di dalam dirinya, rasa egoisme di dalam perasaan anak tersebut atau siswa tersebut gitu ya. Kemudian penanggulangan yang lainnya juga Bapak menggunakan metode ya yang antara program itu ini perlukah
selesaikan mungkin dengan secara jangka pendek. Iya. Nah, itu klasifikasinya, atau mungkin ini harus berkelanjutan, yaitu disebut program jangka panjangnya begitu. Itu sementara apa itu metode atau yang Bapak rasa apa yang terapkan di lembaga ini begitu. Luar biasa sekali Bapak, jawabannya menarik sekali. Ini kita ke pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bapak tidak bisa, kalau permasalahan ini menyangkut siswa gitu kan, jadi tidak bisa semena-mena oleh Bapak lakukan sendiri begitu, karena di sekolah itu punya tim gitu kan, ada tim apa itu MBS-nya ya, manajemen berbasis sekolah, kemudian kebetulan juga itu tindakan atau yang dilakukan oleh anak memerlukan bimbingan gitu kan, tidak cukup dari satu orang guru gitu kan, makanya kami di sini selalu berkolaborasi dengan guru, mengidentifikasi permasalahan, gitu apa juga yang harus kita cari solusinya. Dengan rapat di dalam rapat guru itu diputuskan langkah apa yang akan kita laksanakan. Gitu. Kemudian selain langkah-langkah juga, bahwa itu tadi kan identifikasi masalahnya sudah jelas, langkah-langkah yang akan kita lakukan, kemudian juga bagaimana teknisnya kita supaya tadi ada rasa keadilan bagi yang mengalami permasalahan tersebut atau kendala tersebut, baik itu dalam etika, moral dan sebagainya ya. Nah, maka setelah diidentifikasi baru kita carikan solusi dan kemudian kita laksanakan secara bersama-sama gitu. Tapi bukan berarti kita apa itu tidak mampu, tapi memang dalam hal ini ada kerjasama lah gitu di antara kita pimpinan dengan guru-guru yang selaku apa itu pembimbing langsung kepada siswa begitu. Jadi mengutamakan kolaborasinya. Kita membimbingnya bagaimana arahnya kalau itu keluar dari apa itu yang sudah kita rencanakan. Gitu. Di awal kita seperti itu, dan alhamdulillah selama ini berjalan bimbingan seperti kepada para peserta didik, dan insya Allah sekolah ini juga karena dengan apa itu pola seperti itu, bahkan kita memprogramkan sekolah ramah anak begitu. Diprogramkan ya, termasuk sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat bahwa SD kita adalah SD ramah anak. Luar biasa sekali Bapak, menarik sekali. Nah, ini berbicara terkait dengan langkah-langkah ya Pak ya. Nah, kira-kira bisa diungkapkan lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, yang pertama tadi langkah yang kita lakukan mengidentifikasi masalah, kemudian memilah dan memilih apakah ini secara individu atau kelompok, atau ada pihak-pihak lain yang ikut mengeruhkan suasana atau mempengaruhi permasalahan tersebut. Nah, setelah punya kita catatan seperti itu, mengidentifikasi, kemudian juga kita tadi berkolaborasi mengumpulkan guru dalam rapat internal sekolah ya. Kadang dilakukan bisa per periode gitu kan itu. Kemudian juga bagaimana tindakan kita supaya tidak merugikan atau tidak menekan juga kepada peserta didik yang bermasalah tersebut. Secara sekolah ini kita menggunakan pengembangan atau pendekatan humanis ya gitu kepada peserta didik juga gitu. Barangkali itu yang sudah Bapak lakukan di sini selain kolaborasi itu, yaitu mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mencarikan solusinya, dan juga mempertimbangkan ya, artinya secara humanisme tidak merugikan dan faktor-faktor keadilan itulah yang diutamakan.
mengutamakan keadilannya dan humanismenya juga, ya. Baik. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja sih yang Bapak hadapi? Itu jelas pasti tantangan itu selalu ada gitu ya. Jangankan satu permasalahan, ketika kita membuat program saja misalnya untuk pengembangan pendidikan gitu ya, baik itu di dalam bagaimana mengelola tata pembelajaran gitu ya, kemudian juga tata kelola pendidikan yang lainnya, pasti jelas mengalami itu apa tantangan ya. Tantangan itu jelas sudah bisa diidentifikasi, itu bisa dari dalam, kemudian juga bisa dari faktor-faktor luarnya. Ya. Di dalamnya mungkin ketika permasalahan itu muncul, kemudian kita identifikasi tadi, nah, kita harus bisa memberikan keyakinan, ya, meyakinkan bahwa rekan kerja kita atau mitra kerja kita juga sama-sama memahami tentang permasalahan hal tersebut, sehingga untuk bisa bagaimana tadi menanggulangi permasalahan itu tanpa ada ekses dan yang dirugikan. Jadi artinya di sini ada win-win solution. Win-win solutionnya dicarikan bagaimana ini bagi kitanya berkesan, kemudian untuk yang ditanggulangi permasalahan atau peserta didiknya juga merasa tidak dirugikan atau tidak ada penekanan begitu. Luar biasa sekali Bapak jawabannya. Nah sekarang Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya waktu itu juga, di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Nah itu biasanya kita lakukan di sini, selain tadi karena punya identifikasi permasalahan, tergantung juga kita pilih-pilih ya. Ini tingkat permasalahannya rumit atau sedang gitu kan. Ketika yang sedang, nah yang kita lakukan di sini bisa dilakukan dalam waktu jangka pendek begitu. Kadang kita punya metode juga ya. Artinya kalau diselesaikan di tempat tersebut, mungkin ini akan menimbulkan ini, maka biasanya kita melakukan di suatu tempat khusus begitu ya. Ada jadwal tertentu. Jadwal tertentu gitu. Ketika permasalahan itu juga belum selesai, nah kita membuatkan langkah tindak lanjut sampai kapan ini harus diselesaikan. Nah kemudian juga bagaimana ini cara mencari solusi selain untuk menjadwalkan ulang begitu ya. Nah akhirnya yaitu ada suatu keputusan bahwa tadi tidak ada hal-hal yang tidak baik jika dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kita selalu mengajak begitu kepada rekan-rekan guru, terutama kalau misalnya anak tersebut berada di kelas 4 misalnya, pasti saya mengutamakan guru kelas 4 juga diajak berdiskusi, berkolaborasi gitu kan, dari hati ke hati bagaimana ini permasalahan seperti ini bisa timbul gitu kan, apakah bapak atau ibu sudah menganalisa dan sebagainya begitu itu. Jadi pendekatan kita itu selalu manis lah gitu, baik kepada gurunya atau juga kepada peserta didiknya gitu. Ya, jawaban yang sangat menarik sekali. Jadi ketika ada suatu dilema, Bapak seringkali menyelesaikan menggunakan jadwal tertentu di tempat tertentu sesuai dengan rumit atau tidaknya masalah tersebut ya. Kemudian diutamakan juga dengan humanis, dengan cara yang humanis. Baik, menarik sekali Bapak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Yaitu
kita membangun kemitraan, kalau ini permasalahannya terjadi di sekolah, ya kita pasti mengajak guru-guru ya untuk bagaimana bekerja sama, berkolaborasi. Tetapi ketika permasalahan itu datang dari lingkungan di mana tempat mereka tinggal begitu ya, kita tampung dulu ya, mengidentifikasi laporan atau bagaimana lah komunikasinya, sehingga kita mengidentifikasi dengan tercatat. Nah, satu saat tadi itu karena berperiode itu, nah kita selesaikan bersama-sama gitu. Tetapi kita di sini tidak pernah selalu melibatkan gitu stakeholder, terutama komite sekolah. Kalau yang nyangkut misalnya dengan lingkungan sekolah ini gitu kan. Tapi kalau terjadinya di sekolah ya kita berembuknya dengan guru saja cukup gitu ya. Itu bukan seperti gitu. Bagaimana menanggulangi permasalahan yang terjadi di sekolah. Tapi apabila di luar sekolah terjadinya, maka kita juga harus menampung informasi-informasi ya, menganalisa informasi ini bagaimana. Tapi jangan lupa kita itu sebagai pelindung pelindung kepada peserta didik, maka kita juga harus memberikan perlindungan rasa aman, nyaman, baik itu belajar di sekolah maupun juga anak-anak di lingkungan masing-masing. Kita bekerja sama dengan RT ya, RW, apalagi dengan komite sekolah gitu. Terutama yaitu mencari informasi dari orang tua murid begitu. Luar biasa sekali. Jadi di sini Bapak untuk menyelesaikan suatu dilema itu ada faktor kolaborasinya ya, baik antara guru, antara komite, bahkan orang tua siswa maupun RT ya. Luar biasa sekali ini, jadi kolaborasinya sangat berjalan sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya itu banyak ya, kalau diidentifikasi barangkali ini salah satu sebagian daripada itu tadi pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu pasti selalu dari satu kejadian atau peristiwa atau permasalahan apa saja yang terjadi di sekolah ya, pasti ada hikmahnya. Nah, kita pertama karena selaku manusiawi gitu kan, sebagai makhluk Allah, pasti ini sebagai cobaan atau ujian selalu ada hikmahnya. Yang kita karena sebagai muslim kita ambil hikmahnya dulu ya. Yang pertama rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian juga bagaimana agar permasalahan tadi yang timbul secara dilematis kita wanti-wanti atau kita sikapi atau meminimalisir permasalahan itu agar tidak timbul lagi. Kalau bisa itu diupayakan seperti itu. Jadi tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Kalau itu memang biasa kita upayakan atau kita harapkan begitu. Tapi kan karena di sekolah itu sebagai komunitasnya dari berbagai latar belakang peserta didik, gurunya juga ya pasti di satu saat mungkin permasalahannya lain lagi gitu kan. Tapi yang penting kita berupaya bagaimana meminimalisir permasalahan-permasalahan dilema tersebut. Kalau bisa memang tadi tidak ada lah, tapi tak mungkin tidak ada permasalahan. Pasti selalu permasalahan ada, cuma dalam bentuk dan pola yang berbeda begitu, situasinya, waktunya, dan juga mungkin tempatnya gitu. Seperti kemarin saya menerima laporan juga dari warga masyarakat tentang kejadian di masyarakat yang melibatkan siswa tersebut begitu. Tapi kan kita selaku tadi guru pelindung juga kepada mereka gitu, kepada peserta didik, artinya harus bisa memberikan rasa kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai anak itu merasa diintrogasi oleh warga masyarakat. Maka di sana kita menghubungi gitu kan,
menghubungi orang tua tersebut, kemudian juga warga atau masyarakat yang bermasalah dengan peserta didik tersebut gitu. Dan akhirnya alhamdulillah bisa kita tarik kesimpulan gitu. Jadi menarik kesimpulannya begini, tiada ada sesuatu hal yang tak dapat diselesaikan itu pertama dengan musyawarah gitu kan, ya, dengan metode-metode humanisme gitu kan, itu yang selalu saya terapkan gitu. Karena kita manusiawi lah, pasti tidak ada yang sempurna, ada kekurangan, ada kesalahan, kita carikan jalan solusinya. Jadi itu yang selalu atau yang pernah saya lakukan. Bahkan minggu-minggu ini terjadi seperti itu, ada laporan dari warga masyarakat, di kejadiannya juga di lingkungan masyarakat, tapi karena kita selaku guru terpanggil juga gitu kan, tadi untuk melindungi siswa gitu. Jangan-jangan terjadi sesuatu hal yang misalnya menimpa fisiknya atau juga mentalnya, maka kita cari data atau informasi, bisa menghubungi langsung kepada orang tuanya atau juga masyarakat yang melaporkan hal tersebut begitu. Kenakalan anak misalnya seperti itu gitu. Baik Bapak, jawaban yang sangat menginspirasi sekali. Semoga apa yang sudah Bapak utarakan tadi menjadi hikmah bagi saya sendiri, Amin. menjadi pembelajaran bagi saya sendiri, karena memang luar biasa sekali Bapak. Semoga saya juga dapat mengikuti apa yang sudah Bapak terapkan untuk nanti bekal saya ke depannya nanti Bapak. Amin. Baik Bapak, untuk sesi wawancaranya dicukupkan sampai di sini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya Sama-sama. ucapkan semoga Bapak selalu sehat, Amin. kemudian selalu diberkahi, Amin. dan kedepannya juga selalu tetap semangat. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi konstekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.